Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, tetap semangat. Baiklah, kita akan melanjutkan tentang buku petunjuk pengisian daerah dan sanggah hasil SKB SSCN 2019. Ini versi 1.0 yang diunggah pada bulan Oktober 2020 ini. Jadi ini versi terbaru, versi 1.0. Jadi yang dimaksud dengan sanggah adalah jika ternyata ada beberapa hal yang berbeda, misalnya ketika hasil ujian kita berbeda dengan hal yang diumumkan oleh BKN, maka kita dapat melakukan sanggah dan juga diberikan alasan dan bukti-bukti yang kuat jika itu ternyata adalah kesalahan BKN dan bukan kesalahan dari kita. Nah, berikut akan diberikan tata cara untuk melakukan sanggah di SSCN. Silakan diperhatikan. Nah, di sini ada peserta tidak lulus dan mengajukan sanggah. Jika peserta dinyatakan tidak lulus, maka akan muncul tombol ajukan sanggah. Untuk mengajukan sanggah dari hasil pengumuman tidak lulusnya peserta, mohon diperhatikan tanggal berakhirnya sanggah, karena jika sudah melewati batas waktu sanggah, maka tombol ajukan sanggah akan otomatis hilang dan peserta tidak dapat lagi melakukan sanggah. Jadi, masa sanggah itu ada waktu yang ditentukan, misalnya jika cuma 2 hari atau 3 hari, dan setelah waktunya habis, maka tombol ajukan sanggah itu akan hilang sendirinya. Nah, di sini ada tombol ajukan sanggah. Dan diperhatikan nanti ada tanggal di bawahnya kapan dia akan berakhir. Kemudian, pada kolom sanggah, peserta akan dihadapkan dengan halaman di bawah ini yang berisikan perihal sanggah, alasan sanggah, unggah, dan unggah bukti sanggah. Seperti di dalam kolom ini, perihal sanggah, nanti ada pilihan-pilihannya. Seperti di sini misalnya perihal sanggah mengenai misalnya sertifikat pendidik dan nilai SKB CET, silakan langsung diisi alasan sanggah dan bukti sanggahnya. Jadi teman-teman selain untuk mengajukan sanggah nanti juga harus ada buktinya, misalnya ada foto atau dokumen yang akan kita unggah di situ, kemudian itu yang akan kita kirim. Itu adalah bagi peserta yang mengikuti ujian SKB-nya hanya menggunakan chat saja. Kemudian, jika peserta memilih perihal sanggah mengenai nilai SKB non-chat, artinya ada ujian-ujian lainnya atau dengan ujian seperti wawancara, psikotes, dan lain-lainnya, maka akan muncul pilihan metode SKB mana yang ingin disanggah. Kolom metode SKB hanya akan muncul jika instansi peserta mengadakan tes SKB selain dengan metode chat. Misalnya perihal sanggah nilai SKB non-chat. Metode SKB misalnya di sini potensi akademik, tes praktik kerja, psikotes, dan wawancara. Kemudian juga dilampirkan buktinya atau file-file pendukung kita. Kemudian diakhiri. Dan perihal sanggah misalnya nilai SKB non-chat wawancara. Nilai saya tidak mungkin hanya segitu. Kemudian kita lampirkan juga buktinya. Jadi setiap sanggah yang harus kita sanggah itu adalah buktinya. Jika tidak ada bukti, maka sanggah kita tidak ada gunanya. Dan jika peserta telah selesai mengisi kolom sanggahan, silahkan klik tombol akhiri proses sanggah. Maka akan muncul kotak peringatan seperti di bawah ini. Data-data yang diinput di kolom sanggah sudah tidak dapat diubah kembali setelah peserta mengklik iya pada kotak peringatan. Jadi ada peringatannya sebelum kita benar-benar mengirim sanggahan kita. Peserta yang sudah pernah melakukan sanggah tidak dapat melakukan sanggah kembali. Silahkan menunggu jawaban dari sanggahan tersebut yang akan dijawab oleh instansi yang dilamar oleh peserta. Dan kemudian akhirnya Anda sudah pernah menyanggah, silahkan tunggu jawaban sanggahan Anda. Jadi sanggahan hanya dapat dilakukan 1 kali. Dan ketika kita menyanggah, yang perlu kita lampirkan itu adalah bukti yang paling konkret yang kita rasa bisa membetulkan atau membenarkan kembali hasil ujian kita. Namun jika ternyata kita tidak lulus, itu karena kesalahan kita sendiri, misalnya ijazahnya yang tidak nyambung dengan instansi yang kita lamar, atau mungkin kita memilih
formasi lulusan kumlot ternyata akreditasinya tidak sesuai dengan lulusan terbaik kumlot, maka itu adalah kesalahan kita dan kita tidak dapat melakukan sanggah. Sanggah hanya dapat kita lakukan apabila itu memang kesalahan dari pihak BKN-nya. Tetapi jika itu kesalahan dari kita dari awal, maka kita tidak dapat melakukan sanggah. Mudah-mudahan video ini dapat membantu teman-teman semua dan juga membantu saya. Dan semoga setiap kebaikan berbalas dengan kebaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.